Apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 406. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Uang selalu menjadi hal yang paling menggoda di dunia, terutama bagi orang yang kekurangan uang. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Setelah mendengar kata-kata Renata, beberapa orang tampaknya siap untuk bergerak. Meskipun penculikan Kauri akan membuat keributan besar, selama mereka punya cukup uang, mereka dapat menggunakan uang itu untuk naik pesawat dan meninggalkan Bandung selamanya. Bahkan jika seseorang mencoba mencari, mereka tidak akan ditemukan. Nona Renata, jika Anda bersedia membayar lebih, kami pasti akan melakukan ini untuk Anda dengan indah. Salah satu dari mereka berkata kepada Renata. Renata sama sekali tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Tumbuh di keluarga Wibowo di Amerika, dia sangat sadar akan kekuatan uang. Bukankah itu karena keluarga Wibowo begitu kuat di wilayah Amerika bahwa mereka punya uang? Seperti kata pepatah, uang bisa membuat orang menjalankan semuanya, apalagi segelintir orang miskin. Pergi, kembali padaku setelah kamu melakukan ini. Aku harap kamu tidak mengecewakanku kali ini. Renata berkata dengan dingin. Setelah beberapa orang meninggalkan rumah sewa, ada berbagai perubahan di wajahnya. Bagaimanapun juga, sikap arogan sangat sulit diterima oleh orang biasa. Sial, wanita ini sangat arogan. Jika ada kesempatan, aku akan membuatnya bangun dari tempat tidur. Beraninya kau, dia sangat arogan. Mereka memalingkan wajahnya. Dia adalah pemilik emas. Jika kita ingin menghasilkan uang, kita harus mendengarkannya dengan patuh. Dan dia benar-benar menantang kita untuk menculik Kauri. Apakah menurutmu tidak akan ada orang di belakang Kauri? Jangan main-main dengan wanita ini. Atau kamu bahkan akan kehilangan nyawamu. Aku tahu, setelah Renata pergi, dia juga kembali ke Peninsula Hotel. Hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Helen. Jadi dia tidak bisa pergi terlalu lama, untuk menghindari menyebabkan kecurigaan Helen. Renata, dari mana saja kamu? Renata adalah seorang pelayan dan harus ada di sana setiap kali dia dipanggil. Tetapi baru saja Helen mengetahui bahwa Renata tidak ada di hotel, yang membuatnya penasaran tentang keberadaan Renata. Nona, saya diam-diam pergi berbelanja saat Anda sedang tidur. Renata menundukkan kepalanya, tampak seperti memohon rasa bersalah. Jika kamu benar-benar pergi berbelanja, aku tidak peduli denganmu. Tetapi jika kamu memberitahu aku bahwa kamu melakukan hal-hal lain di belakangku, aku harus mengingatkanmu bahwa kamu hanya seorang pelayan. Renata berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa Renata orang pembalas dendam. Tidak ada preseden untuk hal seperti itu sebelumnya. Nona, ini adalah hari ulang tahunmu dalam beberapa hari. Aku ingin memberimu kejutan. Tetapi kamu sangat salah paham. Jadi aku tidak bisa tidak memberitahumu sebelumnya. Setelah berbicara, Renata mengeluarkan hadiah kotak kecil yang sangat indah. Melihat kemasannya, pasti ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Wanita secara alami suka menerima hadiah untuk orang-orang seperti Helen. Tidak masalah apakah hadiah itu berharga atau tidak, karena dengan sumber daya keuangannya sendiri, dia dapat membeli apapun yang diinginkannya. Yang terpenting adalah proses dan suasana hati menerima hadiah. Gadis kecil, aku tidak berharap kamu menyiapkan kejutan untukku tahun ini, kata Helen sambil tersenyum. Nona, aku telah menyiapkan kejutan untukmu setiap tahun, tetapi kamu akan mengetahuinya terlebih dahulu setiap saat. Renata berkata dengan hidung berkerut. Helen tertawa lebih bahagia, dan berulang kali menyapa Renata untuk duduk di sampingnya. Ketika masalah ini selesai, ketika kembali ke Amerika, saya akan segera mencari suami yang baik untukmu, dan saya akan menikahkan kalian, kata Helen. Renata memiliki harapan besar untuk masalah ini, karena dia tinggal di keluarga Wibowo dan bagaimanapun juga hanyalah seorang pelayan. Dia akan selalu dibawa dari keluarga Wibowo, dan siapapun dapat memanggilnya
Tetapi jika dia meninggalkan keluarga Wibowo, dia tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Nona, aku masih ingin menemanimu selama beberapa tahun lagi. Renata berkata dengan tidak percaya tanpa menunjukkan keanehan di wajahnya. Helen tersenyum ringan dan berkata, "Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu pikiranmu. Kamu ingin menikah sejak lama. Tinggal bersama saya selama beberapa tahun lagi. Apakah menurutmu seorang wanita muda mengkonsumsi begitu lama? Jika tidak ada yang menginginkanmu di masa depan, bukankah kamu ingin menjadi pelayan di keluarga Wibowo seumur hidup?" Keduanya banyak mengobrol, sampai Helen mengatakan bahwa dia lelah dan ingin beristirahat, dan Renata pergi. Tetapi setelah Renata pergi, Helen tidak beristirahat, tetapi bertanya kepada Samsir, yang melindunginya 24 jam sehari. "Kakek Yang, Renata menjadi semakin tidak setia padaku. Nona, hadiah itu hanya kedok. Saya yakin kamu harus bisa melihatnya," kata Samsir ringan. Rencana dan rencana Helen sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Bagaimana trik kecil Renata bisa bersembunyi darinya? "Aku bisa melihatnya, tapi dia telah tinggal di sisiku selama bertahun-tahun," kata Helen. "Jika nona muda tidak bisa melakukannya, saya bisa membunuhnya untuk nona muda. Bagaimanapun, membunuh adalah hal terbaik saya, dan pelayan seperti ini tidak layak mengotori tangan nona muda itu." Samsir mengatakan itu dalam hidupnya, membunuh seperti biasa, meskipun Renata adalah seorang pelayan yang tumbuh dalam keluarga Wibowo. Bagi Samsir, yang hampir seperti hewan berdarah dingin, membunuh adalah membunuh, dan dia tidak akan memiliki hambatan emosional sedikitpun. Helen tampak sedikit ragu-ragu, jelas memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Helen berkata, "Bahkan jika dia ingin mati, itu layak untuk mati." Samsir berhenti berbicara. Dia tahu bahwa Helen punya rencana, dan rencana ini pasti ada hubungannya dengan Ariel. Sebelum dia membuat keputusan, Samsir tidak perlu bertanya lagi. Setelah klub malam mengalami insiden itu, tindakan pencegahan keamanan menjadi lebih ketat. Masing-masing harus melalui pemeriksaan yang ketat, dan tidak diperbolehkan membawa apapun yang bisa menjadi senjata melukai ke dalam arena. Pada saat yang sama, pengaturan Ariel juga dibuat untuk melindungi Kaori. Ariel tidak tahu seberapa jahat pikiran wanita itu, tetapi karena Renata dapat melakukan sesuatu terhadap klub malam, Ariel harus mengambil tindakan pencegahan terhadap ancamannya terhadap Kaori. Ariel tidak pernah ingin Kaori menderita dalam masalah ini, jadi merencanakan ke depan adalah cara terbaik. Bahkan jika Renata tidak memiliki rencana untuk berurusan dengan Kaori, Ariel hanya menyia-nyiakan 2 orang lagi, tidak ada urusan. Pada hari ini, Ariel pergi ke desa dengan cara yang sederhana. Alih-alih membawa Elias bersamanya, dia meninggalkannya di klub malam. Karena desa perlu dilakukan dengan sangat diam-diam, Elias terlalu mudah untuk menarik perhatian kata-katanya. Ariel khawatir Helen akan mendeteksi petunjuk Elias sendirian di klub malam, yang merupakan peluang bagi Bimo. Karena dia memiliki hal yang sudah direncanakan lama yang perlu dilakukan ketika Elias dan Ariel terpisah. "Elias, ku dengar kau dulu tinggal di pegunungan." Bimo bertanya pada Elias. Elias kuat di belakangnya, tetapi pikirannya sangat sederhana, dan pemahamannya tentang hati manusia lebih seperti anak-anak. Lagi pula, dia hanya bersama dengan Jeffrey sejak dia masih kecil. "Ya," kata Elias, "Ariel menemui banyak masalah kali ini. Selain itu, ada ahli yang sangat kuat di sisinya. Bahkan jika itu kamu, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawannya. Menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani?" tanya Biko pada Elias. "Aku bukan lawannya," Elias berkata dengan senyum menghina. "Kecuali guru, di dunia ini, tidak ada yang mengalahkanku. Kamu membual. Apakah kamu benar-benar sekuat itu?" Bimo memandang Elias dengan curiga dan berkata, Elias berhati murni dan tidak bisa merasakan bahwa Bimo sengaja memprovokasi dia. Dia mengangkat tinjunya dan berkata dengan nada mengancam, "Mengapa? Apakah kamu akan melawanku? Aku takut aku akan secara tidak sengaja memukulmu. Jika aku mati, saudara Ariel akan menyalahkan saya." Bimo mundur selangkah. Jika orang ini benar-benar meninju entah dari mana, dia akan menderita. Setelah jarak tertentu,
Bimo berkata, apa gunanya mengalahkanku? Kamu harus bisa mengalahkan 3.000 lawan. Apakah kamu berani mencoba? Coba saja. Katamu. Di mana dia? Tanya Elias. Ini lebih halus dari yang dibayangkan Bimo. Tapi dia juga tahu bahwa karena Elias cukup sederhana, dia akan mudah ditipu. Bersambung.